Kebisingan masih menjadi persoalan yang dirasakan warga Jakarta hingga saat ini. Sebagai kota metropolitan dengan aktivitas yang berlangsung hampir 24 jam, Jakarta menghadapi tingkat kebisingan yang sangat tinggi. Di berbagai wilayah, kebisingan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Padatnya aktivitas perkotaan menjadi faktor utama meningkatnya kebisingan di kota Jakarta. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, kepadatan penduduk, serta pembangunan infrastruktur yang masif membuat sumber suara bising semakin dekat dengan kawasan pemukiman. Kondisi ini dirasakan warga baik di pusat kota maupun di wilayah penyangga. Lalu lintas menjadi penyumbang kebisingan terbesar di Jakarta. Suara mesin kendaraan, klakson yang digunakan secara berlebihan, serta sepeda motor dengan knalpot tidak sesuai standar masih mudah ditemui di jalan-jalan utama. Kebisingan lalu lintas ini paling terasa pada jam berangkat dan pulang kerja. Selain kendaraan bermotor, kebisingan di Jakarta juga banyak berasal dari proyek pembangunan yang terus berlangsung. Pengerjaan jalan, gedung bertingkat, serta infrastruktur transportasi melibatkan penggunaan alat berat yang menghasilkan suara keras dan berulang. Di beberapa wilayah padat penduduk, aktivitas konstruksi yang berlangsung hingga malam, bahkan dini hari, kerap mengganggu waktu istirahat warga dan menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar. Kebisingan di Jakarta juga muncul dari aktivitas masyarakat dan berbagai usaha yang berada di kawasan permukiman warga. Penggunaan sound system dalam acara warga, kegiatan hiburan, bengkel, hingga usaha kuliner yang beroperasi hingga larut malam kerap memicu keluhan dari warga sekitar. Kurangnya pengaturan jam operasional dan minimnya pengawasan membuat kebisingan lingkungan ini terus berulang dan akhirnya berdampak pada kenyamanan warga sekitar. Dari sisi kesehatan, para ahli menyebutkan kebisingan sebagai faktor risiko lingkungan yang sering diabaikan di perkotaan. Paparan suara bising secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan tidur, kelelahan, stres, serta penurunan konsentrasi dalam beraktivitas. Dalam jangka panjang, kebisingan juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko tekanan darah tinggi, gangguan pendengaran, dan masalah kesehatan lainnya yang akhirnya akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Anak-anak, pelajar, dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak kebisingan di Jakarta. Anak-anak yang tinggal atau bersekolah di dekat jalan besar berisiko mengalami gangguan konsentrasi dan penurunan kualitas belajar. Sementara itu, lansia mengalami gangguan kesehatan akibat stres berkepanjangan dan kurangnya waktu istirahat yang cukup karena paparan kebisingan yang terus-menerus. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah memiliki aturan terkait pengendalian kebisingan lingkungan. Aturan tersebut mengatur batas tingkat kebisingan di kawasan pemukiman, perkantoran, serta fasilitas umum lainnya guna menjaga kenyamanan warga. Namun dalam penerapannya, pengawasan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, hingga belum meratanya penegakan aturan di seluruh wilayah Jakarta. Kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam upaya pengendalian kebisingan di Jakarta. Sebagian warga masih menganggap kebisingan sebagai hal yang wajar dan tidak terpisahkan dari kehidupan di ibu kota. Di sisi lain, warga yang merasa terganggu seringkali memilih untuk diam atau menahan keluhan karena khawatir memicu konflik dengan lingkungan sekitar, sehingga masalah kebisingan terus berulang tanpa penanganan yang jelas. Pengendalian kebisingan menjadi tantangan penting yang harus dihadapi Jakarta sebagai kota metropolitan yang beraktivitasnya berlangsung hampir sepanjang hari. Upaya menekan tingkat kebisingan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi memerlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran publik serta penegakan aturan yang konsisten, diharapkan Jakarta dapat menjadi kota yang lebih tertib, sehat, dan nyaman. Demikian berita dari saya.
Saya Muhammad Putra Firgiawan Yunus, pamit undur diri dan sampai jumpa.